Ya, pertama, khususnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang warga Tanah Batak yang bekerja di TPL, kita bangga dengan orang Batak ini, pejuang ini, petarung. Ya ini tidak apa namanya asal kita katakan, membuktikan dialah orang-orang kita ini petarung, pejuang itu semua. Nah, sekiranya tutup pun orang Batak itu kreatif. Jangan merendahkan orang Batak seolah-olah hanya dengan TPL dia bisa hidup. Kita pastikan orang-orang Batak yang bekerja di situ sangat kreatif, itu pejuang, itu petarung. Tutup pun itu dia akan pasti bisa temukan jalan yang terbaik. Itu satu. Kemudian yang kedua itu tadi, kita semua harus gotong royong, suarakan supaya TPL kasihlah kesejahteraan mereka ini kalau ini ditutup nanti. Berikan dia pesangon yang besar, berikan dia modal untuk usaha. Karena dia sudah mendapat keuntungan triliunan puluhan tahun ini, masa nggak bisa dibantu orang yang sudah bekerja di situ? Yang kedua, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu tadi, masih terbuka kemungkinan. Dipastikanlah mereka ini yang betul-betul tergantung hidupnya dari TPL, kasih mereka ini 2 hektar per keluarga. Sehingga modal dari TPL, tanah dikasih dengan sertifikat, mereka bisa hidup sejahtera di situ. Begitu. Gak ada keraguan. Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu. Ini adalah podcast majalah Narwastu yang ke-244. Kali ini kami mengundang seorang tokoh gereja yang tidak asing lagi di negeri ini, pimpinan gereja terbesar di Indonesia bahkan Asia, yaitu Eporus HKBP Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Beliau pada Desember 2020 sudah pernah juga berkunjung ke kantor kita ini, dan saya sudah mengenal beliau ketika menjadi ketua atau rektor STT Nomensen HKBP di Pematang Siantar. Sekarang beliau memimpin jemaat HKBP lebih kurang 6 juta jemaat di seluruh dunia. Dan beliau sebelum menjadi Eporus HKBP pernah menjabat sebagai Sekjen Sinode HKBP pada 2020 sampai 2024. Beliau juga mantan rektor STT HKBP Nomensen Pematang Siantar, dan saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Wilayah Sumatera Utara, dan termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2020 pilihan majalah Narwastu. Kita akan berbincang nanti dengan beliau terkait dengan situasi saat ini baik di Sumatera Utara atau yang sering disebut Bonapa Sogit. Juga kita akan nanti minta pendapatnya setelah beliau menjadi Eporus HKBP, karena tentu ketika beliau memimpin mahasiswa yang notabene ini calon-calon pendeta, intelektual muda, tentu sangat beda ketika memimpin jutaan anggota jemaat HKBP. Kita juga nanti akan minta pendapatnya tentang kasus intoleransi yang 2 hari yang lalu terjadi di Padang, Sumatera Barat. Kita akan sapa beliau. Shalom Pak Pendeta Victor Tinambunan. Shalom Pak Munte, terima kasih banyak boleh hadir kembali di kantor Narwastu. Ya, jadi kalau dalam bahasa Batak, sapaan untuk Eporus itu opui. Ini artinya sapaan tanda hormat. Opui itu artinya opung atau kakek. Ya, jadi saya ingin menyapa beliau juga Horas Diopui di kantor majalah Narwastu. Horas. Ya, ya. Saya dalam kekerabatan Batak, ya, Tinambunan dengan Munte itu sama, Parna. Jadi nanti dalam podcast kali ini para sahabat Narwastu, kami minta izin nanti saya manggil beliau ini Abang. Bang Pendeta Victor Tinambunan. Begitu Abang jadi Eporus HKBP, sebelumnya Sekjen HKBP, boleh tahu bagaimana sebenarnya yang Abang rasakan atau persiapan Abang sehingga bisa menjadi Eporus HKBP? Oh iya, jadi sebelum pemilihan, sebelum Sinode Godang pun saya berpegang pada satu prinsip bahwa dari diri saya sendiri saya mengenal betul tidak sanggup, tidak layak. Jadi
saya sangat bersyukur karena saya percaya bisa menjadi Eporus karena disanggupkan dan juga dilayakkan oleh Tuhan. Mengapa saya tadinya berani tanda kutip dipilih oleh Sinode Godang? Karena pertama-tama saya sangat percaya pada kekuatan dari tim. Jadi sejak awal pun saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa kalau saya terpilih menjadi Eporus, kita ini harus menjadi super tim karena tidak ada Superman dalam gereja ini. Nah, itu terjadi dan terpilih, saya bersyukur, dan prinsip yang sejak awal pun saya pegang sampai sekarang begini, prinsip pelayanan yang selalu saya tanamkan dalam hati, bahwa saya tidak terutama memikirkan apa yang mau saya dapatkan dari jabatan ini untuk diri saya sendiri, tetapi apa yang mau Tuhan capai melalui hidup saya, melalui pelayanan saya di HKBP. Jadi karena sejak awal begitu prinsipnya, sampai sekarang pun begitu, ya saya terima tugas ini sebagai anugerah, saya terima dengan sukacita dan tetap kompak sebagai super tim dengan teman-teman. Iya. Sudah hampir 7 bulan ya berlalu Sinode Godang HKBP pada Desember 2024 yang lalu. Bukan rahasia umum lagi, Pak Pendeta Victor. Ada paksi-paksi di sana, ada calon Eporus yang kurang beruntung atau belum diizinkan Tuhan lah. Bagaimana sebenarnya Bapak merangkul mereka supaya bisa kompak dalam pelayanan di HKBP ini? Ya, sampai sekarang jelas sekali tidak, kalaupun ada istilah di apa namanya di dalam sistem pemilihan ada faksi, tapi kalau di HKBP paling tidak untuk sekarang faksi itu tidak ada menurut saya, karena kami semua kompak, saling menyapa, saling mengucapkan selamat, dan menurut saya luar biasa dengan hasil sinode. Tidak ada gejolak, tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran. Kami semua kompak, kami semua solid, bahkan dengan calon-calon yang tadi, karena toh ya HKBP hanya satu Eporus, sudah siap-siap sebelumnya hanya satu sekjen, berapapun calonkan, jadi sudah semuanya bersiap sebetulnya untuk terpilih atau tidak terpilih, dan mungkin ini yang perlu dibudayakan ke depan. Jadi untuk semuanya siap, ya, siap untuk dipilih dan siap tidak terpilih, sehingga kalau sudah selesai Sinode Godang ya kita fokus ke tugas. Kemudian gini Bang, setiap Eporus itu kan masing-masing punya tantangan. Barangkali di era Eporus Pendeta Robinson Putar-Putar, bagaimana menata sentralisasi keuangan? Ya. Kalau boleh tahu, apa yang Abang prioritaskan sekarang untuk membesarkan, membangun HKBP ini? Jadi sesuai dengan keputusan Sinode Godang, keputusan Preses, rapat MPS, ada memang 10 skala prioritas, dan di urutan yang pertama itu adalah bagaimana meningkatkan keaktifan bergereja. Ini ada di urutan pertama. Karena belajar dari negara-negara yang maju, negaranya semakin maju, warga jemaat yang terdaftar dan aktif bergereja itu menurun. Nah, Indonesia ini belum negara maju, tapi ada sedikit tanda-tanda kekurangan aktifan itu. Nah, padahal belum maju. Oleh karena itu, HKBP menempatkan prioritas ini untuk kembali mengajak warga jemaat sebagai tanda kita mensyukuri Tuhan itu baik, Tuhan menyelamatkan kita, hidup kita hari ini apa adanya adalah karena anugerah mari kita lihat ini. Dan kalau kita sudah melihatnya dengan jernih, kita percaya kebaikan Tuhan, itu akan menggerakkan kita aktif bergereja. Nah, itu nomor satu. Tentu masih ada yang lain, termasuk pemberdayaan para pelayan, karena ini akan sejalan. Nah, jadi di beberapa tempat sudah dilaksanakan pembinaan-pembinaan para pelayan untuk memperlengkapi, untuk lebih menghayati panggilannya, dilatih sedemikian rupa supaya lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada memprioritaskan pelayanan anak-anak, remaja, pemuda, peningkatan kualitas pendidikan, dan termasuk kepedulian pada masalah-masalah penyakit sosial, judi online, narkoba, kerusakan alam, dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira di antara 10 skala prioritas. Iya, terkait dengan kerusakan lingkungan yang Abang bilang tadi.
2 bulan yang lalu kalau tidak salah, Abang mulai menyerukan sebuah pernyataan yang menuai banyak kontroversi. Iya. Dan ini menjadi polemik di kalangan netizen, di kalangan pengguna media sosial, waktu Abang menyerukan tutup pabrik pulp terbesar TPL. Iya. Boleh tahu sebenarnya apa yang memotivasi Abang sehingga berani menyuarakan itu? Iya, iya. Saya sebut beberapa di antara yang utama. Yang pertama, kita tahu semuanya bahwa masalah krisis ekologi itu secara global itu merupakan ancaman terbesar di antara 10 ancaman global. Ada di urutan nomor 1. Jadi kita sebetulnya sudah diambang malapetaka ekologi. Oleh karena itu tidak ada Khususnya Sumatera Utara. global. Jadi karena ini masalah global, nah ini juga perlu edukasi bahwa masalah kerusakan alam di Indonesia itu bukan hanya kita saja yang terdampak, itu sudah terdampak global. Kalau hutan Sumatera itu rusak, itu berdampak secara global. Nah, oleh karena itu Tanah Batak pun sebetulnya yang hutannya sudah hancur-hancuran seperti itu pasti berdampak secara global. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu berangkat dari pemahaman teologis HKBP bahwa HKBP dengan konfesinya itu menekankan tugas gereja merawat alam ciptaan Tuhan, tugas gereja untuk menentang, ada kata menentang segala usaha yang merusak alam. Nah, itu konfesi. Jadi saya ikut dengan konfesi HKBP. Yang ketiga, pengalaman real. Ya, Pak Munte kan dari Tanah Batak, Dolok Sanggul, saya dari Parilitan, Tapanuli Utara. Saya 30-an tahun, saya ikuti mulai dari berdirinya ini TPL. Jadi kita lihat korbannya apa. Mulai konflik sosial, korban jiwa pun ada sejak berdirinya. Kekerasan fisik, konflik antara yang berkeluarga. Nah, ini kan sangat-sangat memprihatinkan karena begitu kuatnya kerekatan sosial kita orang Batak. Bisa dengan kehadiran TPL ini kita menjadi berkonflik satu sama lain. Yang satu rumah, satu marga, satu kampung berkonflik. Nah, belum lagi sekarang kondisinya dengan monokultur ini kan, dan Pak Luhut Panjaitan sudah menyampaikan bahwa monokultur ini dengan ahli yang beliau tanya memang merusak alam, dan itu terbukti. Sungai-sungai kecil itu sudah mati, sungai-sungai yang tadinya agak besar debit airnya kurang. Bencana-bencana yang kemarin itu juga hasil studi yang tanah longsor di mana-mana di Parapat itu karena tutupan hutan sudah hampir habis gitu. Nah, itu yang ketiga, karena kita lihat korban ini sangat banyak, sangat memprihatinkan. Dan yang keempat, tertarik juga saya dengan presiden kita ini. Dari astacita beliau ini kan sangat pro lingkungan hidup. Ada 2 sebetulnya dari astacita itu yang langsung berkaitan dengan tugas merawat alam. Saya ada catatan nomor 2 di astacita Pak Presiden itu, ekonomi hijau ada di situ. Ekonomi hijau artinya kegiatan ekonomi yang tidak mengabaikan berbagai aspek lingkungan hidup, sehingga akan tetap memperhatikan permasalahan lingkungan di sekitarnya. Itu green economy. Dan nomor 8 itu atas cita Presiden Wakil Presiden itu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya. Jadi Presiden kita sudah mencanangkan ini. Oleh karena itu sebagai salah seorang warga Indonesia ini akan kita menghormati dan ikut dengan barisan Pak Presiden untuk merawat. Itu kira-kira di antara beberapa hal yang memotivasi untuk menggerakkan. Dan kalau boleh saya tambahkan, 1 minggu saya merenung di sini. Dan kalau di media sosial 4 hari saya tidak ada muncul, baru kemudian sesudah perenungan yang mendalam, saya tidak bertanya dulu ke tokoh-tokoh kita. Tanda petik nggak ada pembisik-pembisik begitu? Nggak ada pembisik. Dan saya pun bersengaja belum bicara dengan tokoh-tokoh kita tentang ini. Karena kalau saya nanti berbicara entah lain lagi nanti, ya saya pada akhirnya putuskan dengan memotivasi untuk kebaikan Tanah Batak.
dan saya suarakan, dan kalau tadi pun ada kontroversi atau apa itu biasa. Tetapi sejauh ini ya, yang saya pantau juga dan teman-teman pantau, yang dukungan ini jauh lebih dahsyat daripada ya mungkin ada sebagian teman-teman kita yang sudah menikmatinya gitu. Ya. Tadi Bang Pendeta Victor menyinggung nama Pak Luhut Panjaitan, LBP. Ya. Boleh tahu, waktu Abang menulis namanya bahwa dia juga mendukung untuk tutup TPL, bisa Abang jelaskan soal itu? Ya karena saya bertemu dengan beliau, saya bertelepon dengan beliau, jadi ada perjumpaan, ada telepon, ya beliau menyampaikan bahwa TPL itu sudah 40 tahun dan monokultur merusak tanah, sudah saatnya lah TPL itu ditutup. Itu dari beliau. Itu makanya saya berani sebut. Begitu ya? Iya. Ya. Tapi begini, Bang Pendeta Victor, ini kan era media sosial. Yeah. Banyak juga yang membuli Abang sebagai Eporus karena menyuarakan tutup TPL. Karena TPL juga kan punya karyawan seperti yang disebut Jan Resdalahi, Direktur TPL, ada sekitar 3.000 kataan karyawannya. Yeah. Nah, apa pendapat Abang soal itu? Satu, tentu kita jangankanlah sebagai gereja, sebagai sesama warga, ya kan, kita juga peduli dengan mereka ini yang tergantung hidupnya yang bekerja di situ. Kita ya mungkin kata yang paling tepat adalah peduli, bahwa kita harus menghargai, harus menghormati mereka. Tetapi beberapa hal sebagai pertimbangan. Satu, kalau 3.000 atau ada yang mengatakan 16.000 yang tergantung hidupnya dari TPL. Oke, 16.000. Saya data penduduk Tapanuli Raya itu ada sekitar 3,4 juta. Artinya 3,4 juta yang sekarang itu sebetulnya korban dalam artian tertentu. Itu yang masih hidup sekarang. Dan saya selalu tekankan yang paling penting adalah generasi yang belum lahir sekarang juga harus kita pikirkan. Jadi bagaimana yang 16.000? Ya kita doakan, kita cari solusi. Solusinya apa? Itu makanya dalam seruan itu, satu, TPL yang sudah mempekerjakan mereka ini, berilah hak-hak legalnya. Kasih modal. Dia sudah dapat untung triliunan, masa tidak bisa mensejahterakan kasih modal ke anggotanya? Ya kan? Triliunan rupiah loh. Bisa untuk satu orang gitu atau beberapa orang, masa tidak bisa mensejahterakan? Itu satu, kalau nanti ditutup. Yang kedua, nah ini yang saya setuju dengan kembali ke Pak Luhut Panjaitan, konsepnya bagus sekali. Jadi lahan ini sebagian nanti akan diubah menjadi lahan pertanian hortikultura, pasti akan membuka tenaga kerja, dan juga satu bagian lagi untuk tanaman keras produktif, mangga, durian dan sebagainya, sehingga alam tidak rusak. Ini juga tenaga kerja. Dan mereka ini yang betul-betul tergantung hidupnya dengan TPL, ya kasih aja 2 hektar satu orang. Saya coba hitung-hitung, kalau 20.000 keluarga punya, 20.000 keluarga, kasih masing-masing 2 hektar satu orang. Ya dari konsesi yang ada ini, seberapa lah itu? Mereka bisa mengelolanya. 2 hektar satu rumah tangga udah bagus itu. Ada modal dari TPL sebagai yang sudah dipekerjakan. Ya kan sebetulnya bagus. Apalagi Danau Toba bagus, nanti tenaga kerja akan bisa lebih banyak. Jadi kalau kita bicara 16.000, kita juga harus hitung yang 3,4 juta kepentingan ini. Dan apalagi kalau Tapanuli Raya ini berdampak secara global, ya 8, sekian miliar yang terdampak. Jadi ini harus kita pikirkan lah. Kita harus bukalah wawasan kita. Saya diberitahu juga teman-teman ada yang bully dengan kata-kata kasar, tapi saya sudah melatih diri. Ya kalau ini kita lakukan dengan niat, ya niat yang baik, yang positif, dan melihat kepentingan yang lebih luas, ya ini saya pahami sebagai salib yang harus saya pikul. Saya tidak dendam, saya kenal sebagian orang yang kata-katanya begitu kasar gitu ya. Ya itu tugas kita juga. Abang nggak merespon? Saya tidak merespon, karena begini,
saya ajarkan juga ke teman-teman ini pelayan pendeta KBP, jangan pernah terpancing. Karena saya tanya di mana-mana apa yang terpancing, semua sepakat bahwa yang terpancing itu ikan ini. Gitu. Ikan. Jadi kalau kita terpancing berarti ada kadar keikanan dalam diri kita. Kurang tangguh begitu. Kurang tangguh lah. Jadi ya kalau itu kita respon yang seperti itu malah bisa berkepanjangan. Lebih bagus kita ya fokuslah ke hal-hal yang bisa kita lakukan. Begitu ya. Abang kan sudah merasakan bully di media sosial. Ini boleh tahu Bang, ketika Abang menyuarakan ini begitu masif ya, termasuk bikin KKR dua bersama di Samosir, kemudian di Toba, termasuk di Jakarta ini ada juga acara doa ya, dan ada seminar soal tutup TPL itu. Ya. Boleh tahu Abang mendapat tekanan atau teror dari orang tertentu karena menyuarakan itu? Saya bersyukur sampai sekarang tidak ada teror, dan saya angkat tangan hormat kepada aparat ya, TNI Polri bersahabat, mereka ya sebagai pelindung lah menurut saya. Kalau teror sejauh ini tidak ada dari siapapun, yang terdengar hanya kalimat-kalimat yang itu yang di media sosial. Ya salah ini Eporus ini seharusnya ini ketua LSM atau apa ya sudahlah. sudut pandangnya begitu. Tetapi mungkin masalah pemahaman itu, karena selama ini kan yang ditudingkan itu tadi Eporus sudah berpolitik praktis, gitu kan. Padahal sebetulnya itu tugas gereja. Gereja yang tidak peduli pada kehidupan umat, kehidupan bumi ini, ya garamnya sudah tawar. Gereja diukur, diuji berdasarkan kepeduliannya terhadap kehidupan umat, kehidupan planet bumi yang dicintai Tuhan ini. Kalau ada gereja yang tidak peduli di situ, saran saya tinggalkan saja, itu bukan gereja. Begitu ya? Iya. Iya. Terkait dengan TPL Bang, boleh tahu Abang pernah ditelepon atau diminta bertemu oleh pimpinan TPL sejak Abang menyerukan tutup TPL itu? Ada yang bikin surat secara resmi, direkturnya ke kantor pusat AKBP minta untuk bertemu, tapi ya sekelas direkturnya gitu kan. Dan dari surat itu dikatakan supaya kami memberikan klarifikasi karena ada yang memprovokasi. Loh, ya kalau yang seperti ini kan kita hanya mau ngapain buang-buang waktu untuk klarifikasi, sudah kelar masalahnya apa kan gitu. Bukan ada yang memprovokasi, kita tahu kita di dalam. Jadi makanya saya tidak terima untuk bertemu karena seperti itu. Nah, karena seperti tadi Pak Munte sampaikan, saya juga sebagai Ketua Umum PGI Sumatera Utara, surat yang sama bahasanya ditujukan juga untuk bertemu dengan Ketua Umum PGI. Bahasa suratnya sama, yang tanda tangan sama, cuman diarahkan entah beliau tidak tahu bahwa saya Eporus sekaligus Ketua Umum PGI, saya tidak tahu. Tapi sama bahasanya. Menurut saya tidak tidak jalan keluar kalau seperti itu. Kecuali dialog dengan Tanoto mungkin. Seandainya Sukamto Tanoto, katakanlah telepon Abang minta bertemu, Abang bersedia? Kalau saya tanya dia apakah benar laporan anggotanya ini dia tahu atau dia laporkan hanya yang baik-baik saja, gitu kan? Kalau dia mau mendengar bahwa dampak negatif TPL lebih banyak daripada manfaatnya hanya untuk segelintir orang, ya hanya untuk menyampaikan itu ya nggak masalah. Siapa tahu kan laporan anggotanya ini semua bahwa kita sudah lakukan tidak ada persoalan. Siapa tahu beliau tidak mengetahui bahwa mayoritas masyarakat, saya pastikan mayoritas, sekiranya ada seperti pilkada, pemilihan, dua, buka tetap tutup, ada pemilihan Tapanuli Raya, saya yakin betul 80% minimal akan memilih tutup, kecuali mungkin ada permainan atau apa. Dan ada anggota jemaat HKBP yang juga seorang tokoh masyarakat, dan Abang juga pasti kenal,
Bapak Insinyur Sahat Pasaribu menyampaikan jangan langsung main tutup, tapi diaudit dulu apa kerugian yang dibuat oleh TPL ini, dan perlu bicara dengan pemerintah pusat, pimpinan gereja, termasuk dengan pihak TPL. Apa pendapat Abang soal itu? Saran saya diikuti aja semua proses ini, dilihat semua pemberitaan media sejak dahulu gitu kan, 30 tahun ini, bukan baru muncul sekarang gitu. Jadi artinya kalau tiba-tiba sekarang diserukan itu masih masuk akal. 2003 pimpinan-pimpinan gereja sudah menyatakan menyerukan gitu. Jadi bukan tiba-tiba seruan ini, sudah sejak lama. Nah kalau tidak ditutup langsung, ya masalahnya itu tadi. Sedangkan sekarang saja kondisinya sudah begitu parah, apalagi kalau ini berlanjut. Itu sudah hitung. Pak Munte bisa mungkin nanti dapat ya buku yang diluncurkan hasil penelitian itu, Jeritan Tanah Batak. Di situ sudah sangat jelas data-datanya. Jadi selama ini memang lisan, tapi sekarang sudah terdokumentasi dengan baik, data-data sudah ada di situ. Makanya tidak kesimpulan yang ceroboh ya, melihat data-data itu, termasuk misalnya jumlah korban mulai berdirinya sudah ada di data di situ. Bahkan yang mengejutkan saya, ternyata ada 33.000 hektar tanah ini, konsesi ini tumpang tindih dengan tanah adat. 33.000 hektar. Jadi dia masuk konsesinya ke tanah adat gitu kan. Kita bayangkanlah 33.000 hektar masyarakat di sana. Jadi melihat ini semua ya, yang tadi saya sebutkan, pengalaman real sebagai seorang warga di sana yang lahir di Tapanuli Utara, dan juga pemberitaan media kita ikuti, dan menurut saya tidak pernah dibantah itu. Pemberitaan media selama ini kan tak pernah dibantah, data-data itu semua dan hasil penelitian ini pun. Jadi pengalaman kita sudah menunjukkan seperti itu, data-data sudah jelas, sehingga ya tidak ada lagi menurut saya alasan pembenaran untuk berlanjut. Begitu ya. Kalau kita bicara soal tutup TPL ini Bang, bagaimanapun juga pemerintah pusat yang punya otoritas untuk ini. Ya. Bagaimana sebenarnya upaya Abang untuk bicara atau katakanlah berdialog dengan pemerintah pusat soal ini? Ya sejauh ini kan, dan itu tadi saya sampaikan, melihat gaung pergerakan ini berkembang terus, dan sekali lagi mumpung bertemu, saya sangat berterima kasih kepada Forum Jurnalis Batak ya, sudah terakhir ini juga ada seruan, nah, menambah dari apa yang sudah melakukan seruan yang sama. Jadi misalnya baru-baru ini pimpinan-pimpinan gereja Sumatera Utara sudah secara bersama-sama menyatakan seruan tutup, termasuk keadilan perdamaian Ketuaan Ciptaan Kapusin Katolik Medan sudah ada pernyataan resmi. Ini baru saja di Samosir ada aksi damai sudah menyerukan. Jadi sudah ada, dan ke pemerintah sebetulnya yaitu yang bisa kita lakukan. Beberapa dari mereka sudah bertemu secara langsung, Menteri Kehutanan kami sudah bertemu dengan termasuk Menteri Agama ya, karena agama juga berhubungan dengan lingkungan hidup. Ada Menteri Perekonomian, ekonomi ya, sudah bertemu, termasuk tokoh-tokoh agama seperti pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami sudah bertemu, bicara tentang bagaimana merawat lingkungan Indonesia, pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, karena mereka juga pastilah punya suara ya di negara ini, karena tokoh-tokoh NU ada di pemerintahan, tokoh-tokoh Muhammadiyah ada di pemerintahan. Nah, ini langkah-langkah yang kita tempuh. Pak Marwarar saya sudah bertemu juga, beliau mendukung usaha pelestarian Tanah Batak. Nah, ini antara lain yang menurut saya berdasarkan
pengalaman munculnya, berkembangnya gerakan ini, ya pada waktu yang tepat kita harapkan tutup. Begitu ya. Tapi sejauh ini bagaimana upaya untuk berdialog, katakanlah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto? Sudah ada upaya dari pimpinan HKBP untuk itu? Oh ya, berharap beliau punya waktu, karena kita tahu betul ya Pak Presiden ini pastilah sangat sibuk menguras waktu dan energi. Kita doakan, tetapi kami sudah bersurat sebetulnya ke Pak Presiden, dan menurut informasi sebetulnya surat kami sudah sampai, memohon untuk beraudiensi dengan yang kita hormati Bapak Presiden, dan kami menunggu kapan waktu beliau. Kami akan sangat bersuka cita kalau nanti Bapak Presiden berkenan. Bukan hanya masalah ini, tapi ya perlu juga kita sampaikan bahwa HKBP ini 6,5 juta orang lebih. Bagaimana supaya warga HKBP mendoakan Pak Prabowo, menyatakan bahwa kita mendukung program yang baik yang beliau sampaikan, dan itu tadi menyampaikan bahwa HKBP ikut dengan kebijakan Pak Presiden Astacita itu. Begitu ya. Iya. Kalau kita lihat situasi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja, terutama masalah ekonomi ya. Termasuk ya katakanlah mungkin nanti TPL ditutup. Ada seruan Bapak kepada para karyawan yang ada di sana, yang ada yang Bapak mau sampaikan? Ya, pertama khususnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang warga Tanah Batak yang bekerja di TPL, kita bangga dengan orang Batak ini, pejuang ini, petarung. Ya ini tidak asal kita katakan, membuktikan dialah orang-orang kita ini petarung, pejuang itu semua. Nah, sekiranya tutup pun orang Batak itu kreatif. Jangan merendahkan orang Batak seolah-olah hanya dengan TPL dia bisa hidup. Kita pastikan orang-orang Batak yang bekerja di situ sangat kreatif, itu pejuang, itu petarung. Tutup pun itu dia akan pasti bisa temukan jalan yang terbaik. Itu satu. Kemudian yang kedua itu tadi, kita semua harus gotong royong, suarakan supaya TPL kasihlah kesejahteraan mereka ini kalau ini ditutup nanti. Berikan dia pesangon yang besar, berikan dia modal untuk usaha. Karena dia sudah mendapat keuntungan triliunan puluhan tahun ini, masa nggak bisa dibantu orang yang sudah bekerja di situ? Yang kedua, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu tadi, masih terbuka kemungkinan. Dipastikanlah mereka ini yang betul-betul tergantung hidupnya dari TPL, kasih mereka ini 2 hektar per keluarga. Sehingga modal dari TPL, tanah dikasih dengan sertifikat, mereka bisa hidup sejahtera di situ. Begitu. Nggak ada keraguan. Begitu ya. Oke. Tadi Bang Victor bilang bahwa ada juga netizen menyampaikan bahwa Bapak mirip-mirip seorang politisi. Iya. Karena bersuara untuk menyerukan tutup TPL. Apalagi belakangan ini Bapak juga, kalau kita lihat di media sosial ya, sering bertemu dengan tokoh penting, pejabat, begitu. Kalau boleh tahu, misalnya nanti sudah pensiun dari Eporus, ada rencana misalnya jadi calon DPD seperti mantan Eporus almarhum Pendeta Dr. UWTP Simarmata dulu? Ya, ada juga tuduhan itu. Oh, dia sekarang supaya nanti agendanya mau DPD. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi walaupun itu nggak ada masalahnya sebetulnya. Kalau memang bertujuan ke situ, ya apa salahnya? Kalau toh seperti prinsip tadi, saya mau DPD, bukan terutama apa yang mau saya dapatkan dari DPD ini, tetapi bagaimana hidup saya dengan tugas saya di DPD untuk kesejahteraan, apa salahnya? Kan misalnya seperti itu. Tapi sejauh ini saya tidak berpikir, dan bahkan saya tidak akan merencanakan untuk menjadi DPD, menjadi DPR gitu, walaupun menurut saya peluang itu melihat sekarang bisa saja agak mudah gitu kan. Sangat terbuka ya? Sangat terbuka. Bisa lebih mudah, tetapi saya tidak masuk ke ranah itu, murni memang karena motivasi dan penyebab yang tadi yang saya sebutkan, kerinduan dari dalam hati bahwa keadaan Tanah Batak ini betul-betul sedang menderita, sedang sakit, dan warga yang hidup sekarang pun terancam akan ada bencana, apalagi generasi yang akan datang, sehingga
waktunya yang tepat, momentum yang paling tepat sekarang lah untuk bisa masyarakat lebih sejahtera di Bonapasogit. Turis akan datang nanti berduyun-duyun kalau hutannya sudah lestari, danaunya bersih. Sekarang sangat memprihatinkan. Iya. Terkait dengan perjuangan Bang Victor untuk menyuarakan tutup TPL ini, bagaimana Abang rasakan dukungan dari katakanlah anggota DPR RI dari berbagai partai? Karena waktu kampanye dulu mereka ini kan begitu gigih kampanye, menjanjikan ini itu untuk rakyat. Bagaimana dukungan mereka ke Abang? Ya, yang terdengar ada DPD ya, waktu itu ikut di Lumajulu, Pak Pendeta Penrat ya, mendukung bagaimana kelestarian alam. Ada Martin Manurung dari Nasdem itu. Nasdem, ya beliau ada pernyataan komunikasi kami terlebih dahulu bahwa beliau mendukung kelestarian. Nah itu yang diantara lain yang secara langsung ya yang saya dengar dan komunikasi. Dan saya yakin memang dewan-dewan kita itu baik provinsi maupun pusat. Kalau di Tapanuli Utara DPRD-nya ya sudah jelas ya mendukung. Saya dengar Samosir pun sudah bulat DPRD Samosir setuju itu ditutup kira-kira. Begitu ya. Sudah banyak sekarang anggota Jemaat HKBP yang duduk di wakil rakyat DPR RI, DPRD kota, kabupaten dan provinsi, termasuk kepala daerah juga. Apa harapan Bapak kepada mereka dengan situasi bangsa kita yang saat ini tidak baik-baik saja? Ya, tentu kita sebagai gereja ya, kita bangga, kita bersyukur mereka masuk di situ tidak kebetulan. Dan tentu kita doakan mereka dan kita sampaikan, kita harapkan mereka di situ betul-betul semangat Kristianinya, tanggung jawab untuk Indonesia yang lebih baik ini, itu yang mereka kedepankan. Itu kita berharap dan sebetulnya kita sudah rasakan juga bagaimana kepedulian mereka sekarang ya, dengan tokoh-tokoh kita yang berhasil duduk di eksekutif atau legislatif, dan kita tahu mereka punya kepedulian dan itu yang perlu kita topang, kita dukung terus supaya mereka konsisten untuk lebih peduli pada kepentingan yang lebih luas, Indonesia yang lebih baik. Gitu ya. Iya. Bang Pendeta Victor, 2 hari yang lalu kita ingat ya, di Padang, Sumatera Barat, ada kasus intoleran yang begitu mengiris hati, yang viral menjadi pemberitaan di media massa nasional. Ada kelompok intoleran yang katakanlah menyerbu sebuah rumah dua. Sebagai seorang pimpinan gereja terbesar, apa pendapat Bapak soal itu? Pertama dulu, sangat penting untuk kita semua penganut agama pun di Indonesia ini, kita perlu satu pemahaman bersama bahwa kalau negara kita ini mau maju, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus rukun. Itu harus betul-betul kita semua tokoh agama, pemerintah, penganut agama, ini harus kita pegang teguh. Sebab tidak akan mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita asik dengan konflik yang seperti ini, dengan kasus-kasus intoleransi ini, karena pikiran kita, energi kita itu akan terkuras deras ya, untuk hal-hal yang nggak berguna. Nah, kalau ini kita satu pemahaman, nah sebagai gereja yang kedua, tentu kita berharap bahwa gereja-gereja, pelayannya dan warga jemaatnya betul-betul hadir dimanapun dia sebagai pembawa kebaikan, menjadi berkat bagi masyarakat. Itu jangan sampai gangguan kepada yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, kepada saudara-saudara kita penganut agama lain, perlu juga kita sampaikan bahwa kalau gereja hadir di Indonesia ini, kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu penganut agama lain, itu artinya
untuk kebaikan bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi juga kebaikan penganut agama lain. Contoh yang paling sederhana begini, kalau gereja misalkan di satu tempat dilarang, kan tentu dampaknya gereja akan terhalang untuk membina anak-anaknya, sekolah minggu remaja pemudanya, akan terhalang membangun karakternya yang baik. Nah, kalau itu sudah tidak bisa dipenuhi gereja, kan ini nanti dampaknya mereka ini bisa jadi preman itu, bisa jadi penjahat ini. Dan kalau dia penjahat, ya korbannya bukan hanya orang-orang Kristen, bisa saja penganut agama lain. Supaya ini kita lihat. Jadi kalau kita larang gedung ibadah gereja di satu tempat, siap-siap kita sedang mengembangkan penjahat-penjahat baru. Itu harus kita sadari. Oleh karena itu, dengan segala hormat kepada Bapak Ibu penganut agama yang lain yang betul-betul selama ini sudah menunjukkan toleransi, misalkan kita syukurilah NU besar ya. Ini luar biasa sebetulnya toleransi di Indonesia ini. Muhammadiyah yang besar, gitu kan. Nah, ini kan betul-betul kita banggakan ini sebagai organisasi dan warganya. Nah, ini yang kelompok-kelompok kecil yang entah dari mana misalkan ini kan. Ini yang menurut saya perlu kita sadari bahwa izinkanlah gereja-gereja, izinkanlah orang Kristen beribadah di situ. Karena kalau dia beribadah di situ bukan hanya untuk kepentingan Kristen, itu untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan termasuk penganut agama lain. Coba kalau 15% saja orang Kristen di Indonesia ini, generasi mudanya berapa? Kalau kita terhalang membina anak-anak kita ini, itu tadi, bukan hanya Kristen korbannya, bisa penganut agama yang lain. Jadi menurut saya, tidak kebetulan Indonesia ini besar. Dan kita bangga sebagai orang Kristen hidup di Indonesia yang negara Muslim terbesar di dunia. Saya bangga. Muslim, negara Muslim berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Seharusnya ya kita bisa menjadi model di dunia soal toleransi. Dan kalau kita toleransi, aman, orang luar pun positif melihat kita, orang luar pun akan datang dengan damai ke Indonesia. Kalau seperti ini bisa terganggu, turis pun takut. Gitu ya? Iya. Iya. Tapi Bang, terkait dengan itu, ada yang menyampaikan moderasi beragama di negeri kita ini kurang digaungkan. Sebagai seorang pimpinan gereja, apa yang Abang lihat sebenarnya masalah di sini sehingga sering muncul intoleransi ini? Ya, saya bersyukur bahwa baru saja saya beberapa menit yang lalu saya membaca pernyataan Pak Menteri Agama ya, dan ini harus kita betul-betul dukung. Ada satu yang sangat menarik tadi dari pernyataan beliau tentang bagaimana merajut kerukunan umat beragama ini. Ada di media saya baca hari ini. Misalkan beliau, Pak Menteri Agama mengatakan kasus penyerangan itu mencoreng citra Indonesia sebagai bangsa yang majemuk tapi saling menghormati. Untuk itu sebuah pendekatan baru, nah ini dari Pak Menteri, disiapkan untuk mengatasi masalah serupa di kemudian hari. Menurut Pak Menteri Kemenak akan mengajarkan kurikulum cinta kepada seluruh santri, siswa, dan mahasiswa untuk menanamkan semangat kebersamaan dan kemanusiaan. Ini harus kita dukung semua. Ini pernyataan Pak Menteri, barusan ini terbit sekarang. Jadi, waktu bertemu dengan Pak Menteri Agama, saya sudah sampaikan dari sudut Kristen, karena banyak sekolah-sekolah yang tidak ada guru agama Kristennya. Walaupun beliau waktu itu bilang karena anggaran kita tidak cukup atau belum cukup, sehingga belum bisa memenuhi. Tetapi menurut saya, ya kalau ini kita lihat sebagai sesuatu yang sangat penting, ya justru ini yang kita utamakan. Ya mungkin dialihkan saja sebagian makan gratis itu untuk menyiapkan guru sekolah agama. Supaya mulai dari sekolah-sekolah ini ditanamkan. Menurut saya begitu. Tapi acung jempol sama Pak Menteri.
karena ini pernyataan beliau. Begitu ya. Ide yang sangat brilian menurut saya. Ya. Bang Pendeta Victor, abang selama ini begitu dekat dengan media, termasuk waktu abang dulu masih ketua STT KKBP Nomensen, abang sering disuarakan media sehingga masuk dulu dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2020 pilihan majalah Narwastu. Bagaimana sebenarnya abang membangun, katakanlah, komunikasi dengan media sehingga suara abang pun terus digaungkan ke publik? Iya. Bagaimana peran media abang lihat selama ini dalam perjuangan abang? Iya, iya. Jadi saya pengakuan yang tulus ya. Dari hati saya yang terdalam bahwa insan pers itu di Indonesia ini adalah pejuang-pejuang kemajuan, pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang kejujuran. Saya tidak asal ungkapkan dari kata-kata itu mengalir dari hati saya yang terdalam. Saya ikuti bagaimana media, kalau tidak ada media di Indonesia ini, ya sudah bisa kita bayangkan. Nah, oleh karena itulah, karena rasa hormat saya kepada teman-teman yang berjuang melalui jalur media, ya, kita apresiasi, kita hormati, sehingga mungkin dengan sendirinya ya seperti mengalir begitu saja dekat dengan media. Coba kalau kita sudah negatif dengan jurnalis, ya tentu kita ambil jarak. Jadi sepertinya chemistry-nya menjadi nyambung seperti itu karena memang pengakuan kita yang tulus bagaimana peran para jurnalis ini ikut membangun negeri ini. Itu. Begitu ya? Iya. Jadi ketika abang dulu masuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2020, apa yang abang rasakan dulu? Ya, saya juga kaget, terharu, bangga, tapi sekaligus ya berterima kasih ya Pak Munte sudah berbeda dengan yang lain, ada kekhasannya gitu ya. Jadi tidak asal copot juga berdasarkan pengamatan di masyarakat gitu ya. Jadi ya, saya ucapkan terima kasih juga dan juga menyemangati ya, selamat berjuang, jangan kendor usaha Narwastu untuk menyampaikan kebenaran juga supaya ya, banyak orang tercerahkan. Ya, jadi bagi abang juga dikritik media sudah biasa ya? Sudah biasa, tapi saya tahu ada ya sama seperti yang lain. Begini ya, Tuhan Yesus saja tidak berdosa. Ya. Dia hanya memikirkan kebaikan umat. Dia dicaci maki. Apalagi saya manusia, pasti ada kelemahan. Jadi kalau ada orang mengkritik, ya itu salah satu mungkin saja karena keterbatasan saya, karena kesalahan saya. Tapi bisa juga orang menyampaikan yang negatif, menjelek-jelekkan karena mungkin ya, dia tidak menerima dirinya sendiri, mungkin tidak bahagia, mungkin hal yang lain. Jadi bisa bercampur. Oleh karena itu seperti yang tadi lah, ya kalau yang dikatakan kritiknya benar, kita terima dengan senang hati. Kalau yang dikritiknya tidak benar, ya tidak usah kita bermusuhan. Ya, tetapi itu tadi juga tidak perlu harus menghabiskan energi untuk respon-respon yang seperti itu. Begitu ya. Itu aja. Ya. Ada yang abang mau sampaikan kepada para sahabat Narwastu sebagai statement terakhir? Silakan bang. Ya, pada sahabat Narwastu, saya sendiri ikuti bagaimana Narwastu, terutama dalam tahun-tahun terakhir ini, seperti yang saya akui tadi, Narwastu ikut dalam arak-arakan mencerdaskan anak bangsa, memajukan bangsa kita ini melalui jalur media. Nah, oleh karena itu kiranya saya mengajak kita semua untuk menopang Narwastu dalam berbagai cara dengan doa, dan kita berharap Pak Munte di sini dan rekan-rekan yang bekerja di Narwastu diberkati Tuhan hari demi hari, dan teman-teman bisa men-share hal-hal yang positif yang diwartakan atau disiarkan melalui podcast Narwastu, karena percakapan kita lihat yang diundang di sini yang berbicara adalah juga memberikan pencerahan. Oleh karena itu kita lebih baiklah men-share hal-hal yang
positif, terutama yang dikerjakan oleh Narwastu, ketimbang kita share yang hal-hal yang membuat energi kita ditarik ke negatif. Ya biarlah yang positif yang dipancarkan dari Narwastu itu yang kita sebar, supaya kebaikan itu menular ke seluruh dunia ini melalui Narwastu dan kita semua. Ya. Terima kasih Bang atas perbincangan kita yang cukup menginspirasi, mencerahkan pada kesempatan kali ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami yang cukup menarik dengan seorang tokoh gereja, Eporus HKBP, Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Tidak gampang meminta beliau untuk hadir di kantor ini, tapi beliau kami undang sebagai salah satu tokoh Kristiani inspiratif 2020 pilihan majalah Narwastu. Ini kami minta tadi waktunya hanya 40 menit paling lama, ini udah hampir 1,5 jam beliau di kantor ini. Ini saya tanya tadi beliau, dia masih ada kesibukan, tapi beliau melangkah datang sini, bagi kami itu sebuah kehormatan. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia.